Istimewa. Seseorang yang sebelumnya berlatar belakang Muslim, seorang putra Aceh asli, namun diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian mempersembahkan hidupnya untuk memberitakan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus kepada banyak orang. Langsung saja kita sambut Bapak Aliuddin bin Zainul Abidin. Shalom, selamat siang Pak Aliuddin. Salam sehat. Shalom, salam sehat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, kuat selalu. Amin. Sebelum kita memulai talk show kita hari ini, mari kita mulai acara ini dengan berdoa. Mari kita satukan hati dan berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan kami tahu Engkau sudah menyelamatkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Aliuddin. Engkau memakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan siang hari ini kami ingin mendengar kesaksian tentang hamba-Mu ini. Tuhan memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Sehingga banyak orang yang diberkati lewat kehidupan hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God lovers, saya ingatkan bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silahkan melakukan subscribe demi mendukung pelayanan dari Diaspora TV Channel. Kalau Anda suka dengan tayangan ini, silahkan like video ini. Dan Anda juga boleh memberikan komentar dan masukan pada kolom komentar di bawah ini. Nah, Pak Aliuddin, Anda adalah seorang putra Aceh. Amin. Bisa cerita tentang masa kecil Bapak? Kami diajar dengan nilai-nilai yang kuat. Ya, sampai akhirnya ayah saya, orang tua saya karena konflik yang sangat panjang. Orang tua saya itu bekerja di perusahaan jawatan kereta api, PJKA. Jadi dipindahkan tugas sampai di kota Medan. Jadi kecil-kecil kami ya sudah dipindahkan di kota Medan. Ya, kami terus dididik mengaji di rumah. Setiap habis maghrib mengaji. Setiap hari ada tangisan di rumah saya. Kenapa tangisan? Karena orang tua saya cukup keras. Mendidik kami, mendisiplin kami, mengajar kami dengan nilai-nilai Muslim yang cukup kuat ya. Kakak saya menangis, dipukul. Kalau salah dipukul, bapak saya lagi duduk di sudut lagi makan, saya salah membaca, Ali, apa yang kamu bilang itu? Dia pakai bahasa Aceh, Ali, pe yang kah kenyan, pe kah bukannya, ya kan? Dia pakai, apa yang kamu katakan itu? Kamu sudah salah itu. Dia tahu, dia dengar aja sedikit, ada salah, dia cukup paham sekali. Sampai akhirnya kami mengerti, ya kami tahu, baca Al-Quran dengan baik gitu ya, sampai kami mengerti. Ya, coba sudah lama saya dari kecil itu saya diajar dengan dididik itu, lalu 30 tahun saya menjadi Kristen, jadi saya masih ingat. Masih ingat baca Al-Quran. Sangat tertanam. Ya, tertanam karena dari kecil ya. Dari kecil diajar dengan nilai-nilai seperti itu. Kalau enggak saya menangis, kakak saya yang menangis ya. Dipukul sama orang tua. Karena saya 12 bersaudara. Ya, saya nomor 8 dan kakak saya, adakah satu kakak saya, kalau dia salah dia pukul sama bapak saya, cukup kejam, cukup keras ya. Jadi begitulah didikan masa kecil saya di masa lalu waktu saya masih Muslim. Pak Aliuddin, Bapak nih lahir di Aceh. Di kota apa, Pak? Saya lahir di Aceh, kotanya Sigli. Saya lahir di Sigli. Jadi saya orang Sigli, Kabupaten Pidi. Ya, jadi Kabupaten Pidi, kotanya Sigli, kurang lebih 2 jam. Kalau cepat 2 jam sudah sampai ke kota Banda Aceh. Jadi ada satu kota namanya kota Sigli sebelum memasuki ke kota Banda Aceh. Jadi saya orang Sigli, kota Sigli, kabupatennya Pidi. Nah, tadi Bapak berkata bahwa Bapak 12 bersaudara. Ada nggak keseharian di dalam keluarga yang masih Bapak ingat kuat suasana anak-anak yang 12 orang itu bagaimana kehidupan keluarga? Ya, saya salut juga dengan orang tua saya ya. Bagaimana orang tua saya mendidik kami 12 anak ini ya.
Kebetulan setelah bertumbuh saya remaja, saya menjadi nakal gitu ya. Di antara 12 ini, saya yang nakal, saya yang bandel gitu ya. Mulailah terjadi yang kurang nyaman buat saya. Karena kenakalan saya juga ya. Kejahatan saya. Ini disaksikan oleh keluarga-keluarga saya. Jadi saya terkesan sekali masa-masa saya bersalah. Ya pernah bapak saya, mama saya, abang saya, adik saya. Mereka seperti menghakimi saya. Ya memang karena kesalahan saya. Selesai saya SMA, saya mau cari jati diri saya. Saya ingin kuliah tapi tidak bisa. Karena terlalu banyak anak. Jadi sepertinya mau bikin apa saya? SMA mulai saya nakal, mulai bandel. Jadi suasana itu mengingatkan saya bagaimana ya mungkin abang saya, adik saya yang menyaksikan saya ini ya keluarga saya pasti teringat dengan kisah ini. Dan saya sangat teringat bagaimana mereka menghakimi saya ya. Pukul saya, bapak saya pukul saya, mama saya pukul saya. Ya karena kesalahan yang saya lakukan. Tapi yang saya ingat lagi, masa kecil saya kami bahagia walaupun kami satu keluarga yang besar itu. Kami cukup bahagia, kami cukup tenang ya. Kami cukup dihormati oleh tetangga-tetangga karena setiap hari kami mengaji. Ya jadi cukup berpengaruh keluarga saya. Orang-orang segan melihat keluarga kami yang taat ibadah, setia dengan mengaji setiap hari. Tidak ada putus-putusnya. Setiap hari ya di habis maghrib itu kami mengaji, terus mengaji, melantunkan ana auna una aina ina anon bana baina buna, sambut-sambut saya dengan adik saya. Kami mengaji ya, terus mengaji dengan ayat-ayat yang di dalam Al-Qur'an itu ya. Sekali lagi kalau ada secara khusus satu persatu kalau salah ya itu dipukul oleh bapak saya. Itu mengingatkan saya, menjadi kesan buat saya kalau makan bersama. Kami kalau sudah waktunya makan semua gitu. Nanti bapak saya duduk di kursi, dia duduk di meja, kami duduk bersila semua anak-anak. Itu mengesankan dalam hidup saya ya. Dan saya teringat dengan masakan mama saya ya. Begitu enaknya ya. Saya sangat suka sekali masakan mama saya karena mama saya cukup pintar masak. Jadi kalau mama saya masak, tetangga mencium, oh itu karena sudah pindah di Aceh, itu ibu Aceh masak harum sekali ya. Karena mama saya kalau masak, waduh enak sekali. Ini mengingatkan saya dalam hidup saya ya. Tidak kebetulan saya hari ini berbicara. Mama saya betul-betul mengingatkan saya, dia mendidik saya, mengajar saya, ya mengasuh kami sampai saya bertumbuh. Saya bertumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, dan akhirnya saya jadi bandel, saya jadi nakal. Ya itu kesalahan saya. Nah, itulah masa lalu saya waktu masih anak-anak remaja dan sampai masuk saya di dalam dewasa. Iya. Nah, Bapak cerita bahwa waktu remaja Bapak nakal. Ya. Lalu Bapak merasa sampai satu titik Bapak merasa perlu mencari ketenangan dan kedamaian dan keamanan diri. Nah, bisa ceritakan hal ini, Pak? Ya, di masa kecil dan masa remaja dan sampai saya selesai SMA, saya selalu di Aceh, pulang ke Aceh. Kadang-kadang mama saya bawa pulang ke Aceh, ya saya ada datang ke Aceh. Lalu yang hebat sekali suatu hari saya masuk ke Aceh karena konflik itu ya. Saya pernah sedikit ditahan oleh aparat ya, karena saya sudah mulai remaja ya. Lalu diinterogasi sedemikian rupa menjadi kemarahan dalam hidup saya. Kemarahan dalam hidup saya dan saya dengar-dengar bagaimana di Aceh saya sering duduk di warung kopi. Saya ada interaksi dengan ada orang-orang tertentu. Jadi tertanam juga dalam hidup saya. Saya tidak suka dengan aparat. Saya tidak suka dengan tentara. Saya tidak suka dengan polisi. Jadi sangat saya tidak suka orang aparat dengan polisi waktu itu. Karena ada input yang saya dapat, yang negatif yang saya dapat. Jadi saya pikir sepertinya saya tidak cocok di Aceh juga tidak cocok seperti itu kan. Setelah saya selesai SMA mau bikin apa saya? Akhirnya
Karena saya tidak kuliah, saya ikut dengan teman-teman yang nakal, yang bandel istilahnya, yang bandel. Akhirnya terlibat banyak saya dengan drug, minuman keras, ganja, lalu kenakalan lain yang saya lakukan. Saya pikir banyak sekali ganja. Banyak sekali ganja. Tinggal metik aja ya. Ya, dan gampang saya dapati ganja itu, apalagi lewat teman-teman saya. Saya banyak teman-teman, geng-gengnya saya. Jadi saya mudah sekali mendapatkan itu. Tapi saya pikir kasihan orang tua saya. Orang tua saya ini taat ibadahnya. Orang tua saya ini soleh. Orang tua saya ini boleh dikatakan wah cukup berpengaruh. Jadi bikin malu saya. Kalau saya terus seperti itu, saya akan malu dan mempermalukan orang tua saya, bapak saya. Kebetulan bapak saya dia di PJKA itu, Perusahaan Jawatan Kereta Api, dia karani. Ya, dia menggaji karyawan-karyawan. Kalau ada karyawan, hampir seluruh karyawan di perusahaan itu dia yang menggaji, dia yang membayar, ya kan. Jadi cukup dikenal juga saya dengan lingkungan. Ya, siapa yang nggak kenal dengan orang tua saya, Bapak Zainul Abidin. Siapa yang tidak kenal Pak Zainul Abidin, gitu kan? Orang Aceh. Karena di wilayah Medan itu banyak orang Aceh, tapi di lorong kami hanya kami. Ya, di lorong kami hanya beberapa orang Aceh. Jadi cukup dikenal, cukup berpengaruh orang tua saya. Lalu di perkumpulan Ihwanuddin namanya. Perkumpulan Ihwanuddin itu perkumpulan yang cukup mengharumkan di dalam suasana agama Muslim di Kota Medan waktu itu. Kebetulan bapak saya terlibat. Ya, saya kurang tahu persis, mungkin dia ketuanya di situ atau apanya gitu. Tapi dia sangat berpengaruh dan di pemerintah juga dia sangat berpengaruh. Jadi saya pikir tidak cocok saya di rumah saya. Jadi saya bikin malu orang tua saya. Saya harus keluar. Saya keluar kemana? Saya ke Aceh. Saya bingung lagi di Aceh. Saya di Medan, saya tidak bisa buat apa-apa. Saya masuk lagi di Aceh, saya dengar-dengar lagi situasi. Seperti dia tidak cocok. Ada orang mati, ada tetangga mati, ada beberapa orang segelintir yang saya tahu dia mati. Saya nggak mungkin mati konyol gitu ya. Akhirnya saya keluar, tapi saya mau kemana? Saya coba masuk ke Jakarta. Ya, saya hidup di Jakarta. Karena sebelumnya saya pernah menginjakkan kaki saya di Jakarta. Saya pikir Jakarta ini bisa mengubah saya. Saya masuk Jakarta karena saya tidak berani tinggal dengan saudara saya. Saya banyak saudara, ada paman, bibi, ya saudara-saudara yang lain. Saya tidak berani dengan mereka. Ada kakak kandung saya nggak berani karena mereka mungkin pernah dengar kenakalan saya gitu ya. Jadi saya pikir saya juga nggak berani dengan mereka. Saya hidup di jalan, saya hidup sendiri, saya hidup narkoba, saya hidup dengan ganja ya, saya hidup dengan obat-obatan sampai saya kenal istri saya. Entah bagaimana berjalan itu ya, karena masih muda sekali, tiba-tiba Tuhan izinkan saya punya anak satu dengan istri saya. Itu menjadi dilema juga dalam hidup saya. Banyak kesalahan, banyak dosa yang saya lakukan. Sampai akhirnya sepertinya saya tidak cocok di Jakarta. Saya cocok di Jakarta, saya ada ke Surabaya, saya ada ke Solo, saya ada kemana-mana. Sampai akhirnya saya ada di Kota Bandung. Di Kota Bandung saya menjadi pengedar narkoba, ya, pengedar ganja dan obat-obat, ya, mabuk, ya, hidup bebas, ya. Saya sudah tinggalkan pacar saya, istri saya, dengan satu anak. Waktu itu tidak menikah Islam, tidak menikah Kristen. Satu anak itu saya tinggalkan dengan istri saya lari ke Bandung. Entah bagaimana saya berjumpa dengan bapak rohani saya, ya, termasuk ini Bapak Godwin, ya. Mas Godwin ini, ya, saya berjumpa dengan satu teman lagi, Mas Hatman Budiarjo. Jadi Mas Hatman Budiarjo itu kebetulan mereka satu rumah dengan Mas Godwin ini. Jadi mereka mengetahui saya. Mereka cerita tentang Yesus. Ya, Mas Godwin ini suka PA dengan saya, menjelaskan tentang Yesus. Ya, kadang-kadang Mas Hatman Budiarjo itu menceritakan tentang Yesus. Saya tidak suka nama Yesus. Saya tidak suka orang Kristen. Tapi mereka jelaskan sampai akhirnya nantinya saya mempercayai Tuhan di dalam kehidupan saya. Itulah latar belakang hidup saya, mulai dari anak-anak, remaja, dan sampai saya meranjak dewasa di usia 19-20 tahun. Itu saya labil. Saya cari damai, saya cari pelindungan, saya cari kesenangan, saya cari aman. Kemana-mana saya tidak pernah saya dapatkan di mana-mana. Tetapi
Selanjutnya saya mempercayai Yesus dalam hidup saya, mempercayai Tuhan itu di dalam hidup saya, barulah saya mengalami Tuhan itu. Saya dapatkan damai itu, saya dapatkan sukacita, saya dapat kesenangan yang abadi luar biasa. Hanya dengan Yesus itulah saya imani. Puji Tuhan. Awal mulanya saya berjumpa dengan Hatman Budiarjo. Hatman Budiarjo ini, beliau banyak menjelaskan kepada saya. Ini di mana, Pak? Ini di Bandung. Di Bandung. Oh, di Kota Bandung. Saya berjumpa dengan beliau, lalu saya datang ke kos-kosannya. Ini kos-kosannya, kontrakannya. Ya. Kebetulan di kontrakan itu ada Mas Godwin juga. Ini Mas Godwin ini ya. Tentunya mereka tahu ada teman lain, ada Tedianto, Teddy, ada Freddy Simanjuntak, karena kos-kosan gitu kan. Ya. Dan kos-kosan ini seperti sekretariat gitu. Untuk mereka dalam kalangan dari gereja Kemah Daud. Jadi mereka seperti GKKD, mereka seperti kompak antara mahasiswa-mahasiswa ini mengambil satu rumah yang cukup besar. Rumah itu kurang lebih mungkin ada 7 kamar atau 9 kamar. Jadi rumah itu cukup besar dengan halaman cukup besar. Semua mahasiswa dan ketentuan ada aturan gitu. Yeah. Ternyata saya datang ke kos-kosan itu. Akhirnya saya tanya dengan Mas Arman ini tentang agama Kristen. Kenapa orang Kristen menyembah patung? Kenapa saya dengar orang Kristen itu banyak Tuhannya? Lalu Mas Arman ini menjelaskan tentang Tuhan itu. Bapa, anak. Saya dulunya bingung. Kok ada Bapa? Kok ada anak? Image saya, pemahaman saya, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana dia katakan Bapa mengutus anaknya? Dalam hati saya bodoh orang ini. Dia katakan Bapa mengutus anaknya. Bapa itu Tuhan sendiri, Allah sendiri. Mengutus anaknya, Yesus itu Tuhan sendiri. Lewat perantara Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Ya, itu nggak masuk akal saya tidak mengerti. Lalu dia coba meyakinkan saya, Yesus itu dia lahir mencontohkan hidup teladan, dia menjadi domba. Apalagi dikatakan domba. Tambah nggak mengerti saya domba. Kalau domba yang biasa-biasa saya tahu domba, kambing itu. Tapi waktu diceritakan domba itu jarang-jarang saya dengar kata-kata itu. Dia terangkan dia tidak bercacat, dia tidak melakukan dosa, dia mencontohkan teladan hidup dan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa. Waktu itu saya tidak mengerti, tidak masuk akal saya. Tetapi ya sudahlah, karena saya banyak masalah, saya banyak persoalan, saya manfaatkan ini seorang Hatman Budiarjo ini. Dia seorang mahasiswa waktu itu mau menyusun skripsinya karena dia sedikit sibuk juga. Jadi datanglah Mas Godwin ini suka PA sama saya. Kadang saya tanya, dia buka Alkitab, ya dia jelaskan sesuatu. Saya dengar, kok baik sekali gitu ya. Kok Mas Arman ini baik sekali. Mas Godwin ini baik sekali, tetapi ada orang yang lain. Ya, ada orang yang lain itu beberapa orang. Kok orang-orang yang lain berbeda gitu. Kok tidak seperti ini? Ya, tambah lagi saya ingat orang-orang di luar teman-teman saya kok jahat, sadis, macam-macam kejahatan. Karena saya hidup di jalanan macam. Tapi ini kok berbeda? Ini ada berbeda ini antara Mas Hartman dengan Pak Godwin, Mas Godwin ini, gitu ya. Kok dua ini berbeda gitu kan? Sekali-sekali saya bertanya, mereka menjawab dengan penuh kasih. Ya, dengan penuh kasih mereka menjawab. Awal mulanya saya berpikir begini, jangan-jangan mereka ini ingin mengkristenkan saya ini. Jangan-jangan mereka ini ingin mempengaruhi saya. Tapi tidak pedulilah saya. Saya pikir apa untungnya buat mereka gitu kan? Yang penting untung buat saya gitu kan? Buat saya aman, saya bisa sembunyi, saya bisa hadir di situ, saya bisa manfaatkan gitu. Tetapi semakin lama saya lihat mereka baik sekali, betul-betul baik, penuh kasih dengan saya, mengasihi saya, sampai saya terharu. Saya merenungkan dengan diri saya, dengan Tuhan saya ini banyak dosa. Sampai seperti Tuhan itu lewat kekuatan Roh itu memberi pengertian kepada saya. Siapa Bapa, kenapa Bapa mengutus Yesus, mengutus anaknya Yesus. Ya, sampai akhirnya Tuhan itu menampakkan diri sendiri secara pribadi dalam hidup saya lewat kekuatan Roh Kudus. Saya berdoa, saya diam, saya menangis, terus saya menangis.
seperti Tuhan tunjukkan diri saya banyak dosa. Dosa saya sudah lama, dosa yang sudah lupa, seperti Tuhan tunjukkan, Tuhan nampakkan. Saya diam, barulah Tuhan memberi pengertian kepada saya apa yang dijelaskan oleh Mas Hartman itu dan apa yang dijelaskan oleh Mas Godwin itu ya. Sampai akhirnya dengan jelas saya dapat mengerti. Tuhan sendiri kasih pengertian. Bapa mengutus Yesus, dia rela mati menjadi anak domba, tidak bercacat, tidak bersalah, tidak melakukan kesalahan. Dia menuntun, dan saya teringat ayat, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun menuju kepada Bapa, dengan kata lain, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kalau tidak melalui aku, kata Yesus, kata Isa Al-Masih. Mari yang letih, lesu, dan beban berat, datanglah kepadaku. Dan seperti Tuhan itu memberi inspirasi kepada saya, saya teduhkan diri saya diam, tiba-tiba betul-betul Tuhan menyentuh hati saya, perasaan saya, pikiran saya. Wah, tidak tersahan-sahan saya. Ya, betul-betul Tuhan menjamah saya sampai saya hancur hati. Saya menangis sedalam-dalamnya, saya menangis. Betul, saya berdosa. Saya mengalami, saya ini orang berdosa. Saya pikir saya orang baik gitu ya, walaupun saya banyak melakukan kesalahan, tapi masih netral diri saya dengan teman, setia teman, dengan orang lain saya baik. Boleh saya menilai diri saya ini di dunia ini salah satu orang paling baik di dunia ini, saya itu. Ternyata begitu saya mengalami dengan Tuhan itu, saya ini berdosa, condong jatuh dosa, tidak bisa dapat berbuat apa-apa dengan diri, dengan dosa saya. Hanya lalu tiba-tiba saya yakini Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya, kesalahan saya. Dan saya menangis, saya ingin menjerit, saya tutup mulut saya, dan Tuhan menjamah saya. Dan saat itulah saya akui, Tuhan Yesus, hari ini, detik ini, aku yakin dan percaya, Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ya, disitulah mulai PA karena Hartman ini mau skripsinya sibuk ya, jadi Mas Godwin ini datang juga seperti rekrut saya, coba mengajar banyak kepada saya sampai saya dapat melihat inilah Tuhan. Jadi ada tantangan, mereka katakan kesalahan-kesalahan saya seperti ada file itu ya, berzina, penyembahan berhala, datang ke dukun, apa-apa saya tulis. Tiba-tiba ada yang saya sebutkan sama Mas Hartman ini, ya dengan Mas Godwin ini, saya ada dosa yang saya simpan sampai saat ini. Yang sulit saya terangkan sama kalian. Apa? Saya punya pacar saya hamil, dan dia sudah melahirkan, jadi saya punya anak. Lalu dengan spontan mereka mengatakan kepada saya, ambil itu. Ambil. Wah, saya tidak mau ambil. Karena saya masih egois. Saya tidak mengasihi istri saya tidak mencintai istri saya. Mereka suruh ambil. Wah, saya bertengkar. Seperti bertengkar gitu ya. Waktu PA seperti saya berargumentasi dengan diri saya tidak mau gitu kan. Saya mau percaya dengan Tuhan, tapi saya tidak mau ambil istri saya. Tapi dengan pengarahan, akhirnya saya menyadari sendiri dengan Tuhan, kalau saya biarkan istri saya, berarti saya biarkan istri saya berzina dengan orang lain, dan saya juga akan berzina dengan orang lain. Akhirnya saya rendahkan diri saya, dengan sabar saya datang mengambil istri saya, tidak berhasil, gagal. Lalu saya datang lagi kedua dengan, tadinya saya datang dengan Mas Hartman, kami berdua datang ke Jakarta dari Bandung, gagal saya. Kembali lagi, akhirnya datang lagi yang kedua kali, Mas Hartman bawa pendeta namanya Jumna Elia, dia bawa pendeta Guntur Barus, kebetulan sudah almarhum, baru meninggal bulan lalu. Guntur Barus ini, dia bawa ada satu lagi. Jadi 4 orang kami, dengan saya 5 orang. Jadi coba mengambil istri saya, tidak dikasih juga, karena istri saya bapaknya seorang dukun. Dia dengan kata-kata yang kasar, yang begitu kasar, seperti menghakimi saya. Tapi saya tantang, saya lihat. Dia bilang, Ali ini, kalau